Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta rombongan dari tim sinergi sejuta UMKM telah berada di rumah produksinya anggota DRT yaitu Mas Joko dari dulu, dan di sebelah sana Bapak Tohir, tim pendamping dari sinergi bersama sang istri, dan di sebelah depan saya Mbak Riris Paisi dari Sukarjo. Monggo Pak Tohir, Mas Joso, dimulai obrolannya biar teman-teman bisa mengetahui apa yang ada di sini. Mas Yasin. Kita aturan saja nggak apa-apa, kalau berapa. Jadi gini Mas, saya Masya Allah ini terima kasih sekali. Saya jawab dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pit dan Mbak Riris, terutama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang memberikan kepada kami, khususnya kami dari RAM TV. Saya mulai saat ini, mulai sejak dari Bojonegoro kemarin, saya sudah ditugaskan sebagai tim koordinator tim Pokja Rumah Produksi secara nasional. Jadi alhamdulillah kedatangan kami di sini tentu saja seperti ditugaskan oleh CEO-nya RAM TV Bapak sekarang itu oleh tim RAM TV Pak yang mengelola Pak Cucu Jumadiono. Jadi beliau sekarang sedang membenahi tim RAM TV secara nasional, yang sekarang baru ada itu yang disebut, saya termasuk BP Rumah Produksi Badan Pekerja singkatan BP itu, yang ada BP PIC yang dipegang oleh Pak Khalid itu yang dari Jember. Saya sendiri megang di Rumah Produksi. Nama Joso ini di Rumah Produksi Mebel seperti ini, diantaranya adalah talenan ya, apa ya? Nampan ini yang Masya Allah ini terbuat dari kayu jati, dan ini tentunya saya juga hanya kebetulan saya ini tuh backgroundnya agro Mas, agro ya, pertanian, dan spesifik saya lari sekarang ke olahan pangan, tetap di masih pertanian dan gitu. Tetapi dalam hal ini kami juga sebagai seorang tim produksi juga akan mengedukasi bagaimana nanti kita ke depan itu bisa membantu minimal di marketingnya misalnya kan gitu. Di jaring marketing nanti kan insya Allah kita akan, karena ada di RAM TV sendiri seperti disampaikan oleh Pak Cucu ya, beliau sudah membangun hubungan di luar negeri sebanyak di 14 negara. Jadi bisa jadi nanti ini akan menjadi produk unggulannya Sukoharjo. Bisa ekspor juga ya Pak? Gitu ya. Jadi ini akan menjadi tugas teman-teman, Mbak Riris, Mas Pit sendiri. Ini bagi saya ini potensi yang tidak kecil menurut saya ya. Gitu. Jadi kita akan terus membangun ini, dan seperti ini juga sekarang kan di mana-mana pesantren juga pasti akan membutuhkan ini kan. Masjid-masjid juga di mana-mana menjamur gitu kan. Apalagi menjelang puasa ini. Kalau ini gitu ya, tapi saya kira mungkin terlalu mendesak persiapannya, mungkin barangkali juga nggak tahu gimana. Ini kan ini seperti meja belajar, juga meja untuk kita untuk ngaji kan. Ini terus terang aja dengan perkembangan keagamaan kita yang menurut saya juga alhamdulillah gitu ya. Ini punya potensi pasar yang sangat baik menurut saya. Nggak usah ngomong luar negeri deh, kalau yang gini-gini berkala kalau kita bisa menjejaring secara nasional ini alhamdulillah bisa. Ada yang nggak mau lipat ya kayak gini, seperti ini. Iya. Jadi memang yang penting sekarang bagaimana Masnya itu mendiversifikasi produk, bukan hanya satu model, tapi sekarang di mana juga diverifikasi. Kemarin kan teman-teman di Blitar ada persoalan pemasaran mebel selama pandemi, masuk akal juga lah ya pandemi. Jadi akhirnya sampai sekarang pun masih kesulitan mebel dia. Akhirnya apa, dia diverifikasi dan dia pasarkan secara online. Masuk medsos, secara dropship juga dia laksanakan gitu. Nah seperti itu. Jadi pemasaran memang nanti itu bukan hanya sekedar secara offline Mas, tapi kita juga bisa masuk melalui timnya teman-teman di Sukoharjo bisa kan gitu. Nah, nanti dengan bagaimana cara mengkomunikasikannya supaya ini betul-betul terkomunikasikan secara luas di luar Sukoharjo. Itu yang paling penting kalau bagi saya gitu. Jadi dan saya pun sebenarnya ke depan Pak Cucu kan udah ngomong nanti itu rumah produksi itu diupayakan sedemikian rupa, terutama yang memang betul-betul membutuhkan.
itu kan akan diadakan gitu. Nah, seperti bentuknya mau bagaimana itu enggak spesifik kalau harus bentuk rumah produksi enggak. Bahkan sampai tempat-tempat seperti Pak Mas Pit kalau udah tawarin kan? Ya. Nah, yang seperti itu bisa diwujudkan rumah produksi itu. Jadi itu nanti bisa menjadi semacam pusat promosi lah, pusat kegiatan yang memang nantinya itu mudah-mudahan itu bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Oh ternyata saya udah ada pasar ya, kan gitu. Jadi saya dapat, jadi rumah produksi bukan sekedar untuk memproduksi, tetapi juga sebagai fungsi sebagai pasar. Itu namanya kehadiran rumah itu menjadi sebagai mendekatkan pasar kepada produsen. Itu sebenarnya intinya kalau saya pelajari. Jadi rumah produksi bukan sekedar memproduksi, kita juga mendekatkan pasar kepada produsen. Itu intinya sebenarnya. Itu yang saya sendiri sebenarnya jangka panjang punya pasar, punya konsep namanya pasar kecamatan. Nah, makanya nanti Mas Joso tadi ya, sebaiknya ini segera entah yang mana dapatkan nomor barcode. Nah, Sudah dapat barcode dulu. Sudah dapat barcode. Nah, itu alhamdulillah kalau dapat barcode, nanti segera itu kalau prosesnya saya lihat di RAM TV itu, mudah-mudahan nanti kalau salah juga, mudah-mudahan karena saya juga orang baru, insya Allah RAM TV akan mengoreksi nanti Mas ya. Saya juga baru memahami itu, saya lihat seperti itu. Jadi sekarang apapun punya produk masyarakat dibarcode-kan dulu. Toh murah kan bayarnya. Cuma kalau secara pribadi 95.000, secara kolektif minimal 5 produk kan. Nah, itu cuma 55.000 kan gitu. Tapi kemarin Pak Jojo bilang kalau pribadi langsung diproses itu sekarang. Nggak nunggu lama. Jadi nanti Mas Joso langsung dikonfirmasi benar nggak ini namanya ini dari kelompok ini, nanti kodenya ini. Nah, kalau udah oke langsung diproses gitu Mas. Jadi kalau sudah begitu nanti insya Allah nanti Mas Jojo akan dicarikan akan ikut kurasi, akan dikurasi. Nah dikurasi tujuannya apa? Ya supaya nanti kan sudah ada pasar misalnya mau diekspor mau kemana negara mana kan sudah ada kriterianya. Nah ketika dikurasi itu oh ya ternyata ini sudah memenuhi permintaan negara sana. Gitu. Nah ketika nanti sudah memenuhi syarat dalam kurasi, nanti mau saya sendiri mungkin mengucapkan terima kasih sekali pada RAM TV khususnya dan umumnya buat sinergi ya, sinergi UMKM, buat Pak Tohir juga, Mas Pitoyo dan Mbak Iris. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kunjungan ke sini melihat produk-produk kami dan kami berharap untuk pemasaran yang lebih luas dan kita bisa naik kelas. Amin. Dari saya cukup itu saja. Ya. Dari Mbak Riris ada yang mau disampaikan sama Mas Joso mau ketemu? Ya semangat aja. Dengan usahanya ya, siapa tahu ya barangkali ya suatu saat nanti bisa berkembang lebih bagus lagi, terus berinovasi. Ternyata saya sudah ngobrol sama ibu. Oh ya, untuk bisa buat kursi yang ini dulu sebenarnya ini mau dikirim ke Bogor. Oh. Ini pesanan dari Bogor, cuman saya bikinnya 2. Karena kalau nggak bikin gitu nggak bisa punya. Ya. Nggak bisa punya. Oh iya. Pengiriman pakai apa mas ke Bogor? Ini pakai ada temen yang kayak ekspedisi dulu, Pak. Pakai truk gitu. Oh, khusus ya. Dan nanti kalau kita udah kerjasama sama pos, Iya. bisa lebih Iya. enak. Ada kantor pos. Pengiriman lewat pos cashback mas. Wah, ada cashback-nya. Cashbacknya langsung masuk ke Pokoknya ikut sinergi mantap mas. Insya Allah ya. Iya, Jadi siapa yang cashback mengerjakan? ongkir loh. Termasuk banknya pun yang dipakai mana udah terarah Iya. gitu. Kita bersama dengan BNI. Oke, mungkin dari kita rombongan dari RAM TV cukup sampai di sini dulu mas. Besok masalahnya masih ada kita ke tempat lain biar waktunya enggak masih bisa. Kita rombongan mau pamit dulu. Tambah sukses ya mas Desa. Nah ini udah laku 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe di ujungnya Sukoharjo, Desa Bulunya mas. Amin insyaallah. Barakallah. Terima kasih buat sinergi UMKM Sukoharjo dan RAM TV.